Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan minum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Dan setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung, tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangan dirinya. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka. Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum? Kata salah satu temannya. Wah, memangnya kabar apa? Tanya Abu Nawas penasaran. Katanya sih hakim di kota kita sekarang sudah diganti sama yang baru, jawabnya. Memangnya hakim yang lama kenapa? Tanya Abu Nawas. Hakim yang lama kan dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi, balasnya. Oh gitu. Ya paling hakim yang baru juga nanti sama seperti itu, timpal Abu Nawas. Maksudnya gimana Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi? Tanya mereka. Begini ya, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian, ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat, hingga sampailah ke telinga sang hakim yang baru. Mendengar itu sang hakim menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur bersembunyi di hutan. Di sana ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide yang cemerlang. Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang, pikir Abu Nawas. Dengan wajah ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, sang hakim kaget dengan kedatangan Abu Nawas. Seolah-olah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tak pernah ketemu. Dan tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku, kata sang hakim terlihat emosi. Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya juga ingin menghadap Tuan lebih awal, supaya saya secepatnya mendapat hukuman, balas Abu Nawas. Bagus, berarti kamu taat kepada hukum. Terus apa yang membuatmu menunda kedatanganmu? Tanya sang hakim. Saya ini sangat sibuk Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Sibuk? Sibuk apa kamu? Jadi gini Tuan Hakim, kemarin secara kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar, balas Abu Nawas. Sang hakim terperanjat dengan perkataan Abu Nawas. Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit Abu Nawas. Tapi dari mana kau mendapatkannya? Tanya sang hakim penasaran. Saya mendapatkannya dari bawah tanah rumahku Tuan. Jadi ketika itu saya sedang mencangkul tanah. Secara tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas tersebut harganya 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. Wah, kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kau lakukan dengan uangmu itu? Tanya sang hakim. Rencananya sih 200 dinar akan saya belanjakan membeli tanah. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana yang megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, dan jubah kebesaran. Mungkin sekitar 100 dinar. Saya juga akan membelikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus dan mewah. Kira-kira sekitar 100 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim berdecak kagum mendengarnya. Sisanya itu kan masih banyak Abu Nawas. Akan kau apakan lagi sisa uangmu? Tanya sang hakim mulai penasaran. Saya akan membagikan 100 dinar untuk orang-orang miskin di kota ini, jawab Abu Nawas. Lalu sisanya buat apa lagi? Kan masih banyak Abu Nawas, tanya sang hakim semakin penasaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan Tuan Hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan Tuan Hakim menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, mata sang hakim langsung berbinar-binar. Raut wajah bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang sini kan untuk siap dihukum Tuan, tanya Abu Nawas memancing.
Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian saya juga sudah tidak marah sama kamu, sahut Tuan Hakim. Wah, benarkah Tuan? Apakah saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu. Kamu bebas dari hukuman, ujar sang hakim. Selanjutnya, sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas. Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual apa belum Abu Nawas? Tanya sang hakim. Belum Tuan Hakim. Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman kan? Tanya sang hakim kembali. Nah, itu yang jadi masalahnya Tuan. Jadi sewaktu saya kebingungan mencari tempat yang aman, istri saya membangunkanku dari tidur. Saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua kesalahan istri saya Tuan. Coba kalau membangunkannya setelah saya menyimpan emasnya, pasti emas itu akan aman, tutur Abu Nawas. Loh, jadi maksudmu emas yang kau bicarakan itu hanya sebuah mimpi? Tanya sang hakim kaget. Ya, benar Tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi kecewa berat. Ia mau marah, tapi tidak mungkin. Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang telah ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi besar. Di tengah-tengah rasa kecewanya yang begitu dalam, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya dan menjilatinya tanpa henti. Tentu saja hal itu membuat sang hakim menjadi tambah jengkel. Abu Nawas, makan madu tanpa roti itu bisa membakar hatimu. Berhentilah, kata sang hakim kepada Abu Nawas. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar, kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu. Abu Nawas pun lalu pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilal seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya.